Rifki tolak pilkada oleh DPRD. Nanti serangan fajarnya pindah ke Dewan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menko Kumham Imipas, Yusril Iza Mahendra mengatakan, pemilihan kepala daerah, pilkada, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, akan mempermudah pengawasan terhadap praktik money politics atau politik uang. Menurutnya, lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang berjumlah 20-30 orang daripada mengawasi orang sekabupaten atau seprovinsi. Memang pilkada secara tidak langsung itu tidak terlalu banyak masalahnya karena dia dipilih oleh DPRD dan pengawasan terhadap anggota DPRD yang melakukan pemilihan itu kan sangat sedikit jumlahnya. Ada aja anggota DPRD itu yang hanya 20 orang, ada yang 30-35 orang. Nah, kalau terjadi money politik lebih mudah mengawasi yang 20-30 orang itu daripada mengawasi orang sekabupaten atau orang seprovinsi. Ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. Yusril menilai, pilkada melalui DPRD akan membuka peluang bagi calon pemimpin potensial untuk terpilih sebagai kepala daerah. Ia menyoroti pilkada langsung dari rakyat yang cenderung memilih calon pemimpin populer seperti selebriti. Sementara mereka yang betul-betul punya potensi memimpin itu tidak dapat maju ke dalam pemilihan karena mereka sendiri barangkali tidak punya dana atau mereka juga barangkali tidak populer dalam artian seperti seorang selebriti atau artis begitu. Terangnya, Yusril juga menyatakan pilkada langsung ataupun melalui DPRD sama-sama konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena pasal 18 itu hanya mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Jadi bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Paparnya, sejauh ini ada 6 fraksi di DPR RI yang menyatakan dukungan pilkada melalui DPRD, yakni fraksi Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan Demokrat. Wacana pilkada melalui DPRD berarti kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dipilih oleh anggota DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Ide ini kembali mencuat awal 2026, menimbulkan pro kontra. Sebagian partai menilai lebih efisien, sementara banyak pihak menilai sebagai kemunduran demokrasi. Rifki Darwanus, pedagang rujak di Lumajang, Jawa Timur, menolak wacana perubahan pemilihan kepala daerah, pilkada, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. Ia mengatakan, perubahan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak serta-merta memangkas biaya politik. Tidak setuju, kalau alasannya biaya politik mahal, nanti bisa jadi serangan fajarnya pindah ke DPRD, ujarnya, Selasa, 13 Januari 2026. Ia khawatir, saat pemilihan langsung dihilangkan, para pemimpin tidak lagi mendengarkan aspirasi masyarakat kelas bawah. Kalau yang milih DPRD, yang dibela pasti juga mereka, ucapnya. Wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar. Gerindra secara tegas mendukung wacana tersebut. Sejumlah partai politik lain seperti PAN dan PKB menilai usulan itu layak dipertimbangkan. Salah satu alasannya untuk memangkas biaya politik yang kian mahal dari tahun ke tahun. Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, Nopianto mengungkapkan, sebagai partai di daerah pihaknya akan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan. Ia menilai perubahan sistem pilkada baik gubernur, bupati dan wali kota ke DPRD adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat, terutama di DPR RI dan partai politik di tingkat pusat yang nantinya diatur dalam perundang-undangan. Ada wacana ya sekarang. Wacana apakah sudah masuk di dalam proses pembahasan tingkat DPR RI bersama dengan pemerintah pusat. Ya kita kan tidak tahu detailnya kan, yang berkembang melalui sosial media ya, bahwa memang ada wacana untuk ya mengubah sistem pemilu khususnya pilkada ya, melalui mekanisme pemilihan dari DPR gitu kan. Nah tentu kawan-kawan di tingkat pusat khususnya Partai Nasdem melalui fraksi Partai Nasdem DPR RI ya pasti sudah memperhitungkan kan, ya kan? Baik buruh untung rugi bagus atau enggak gitu ya, baik untuk kepentingan masyarakat ya khususnya maupun untuk kepentingan Partai Nasdem ya. Dan kita sudah punya pengalaman panjang ya kan,
Bisa menjadi pengalaman panjang itu bisa menjadi bahan rujukan, bahan referensi untuk mencari opsi yang terbaik. Kita hampir 30 tahun, ya kan? Pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme DPR, ya kan? Di zaman Orde Baru. Pasca Orde Baru, reformasi, kita merubah sistem pemilu yang melalui pilkada langsung, gitu kan. Nah tentu kan pengalaman panjang itu ya pasti menjadi ya bahan ukuran kan, bahan rujukan untuk mencari formulasi sistem apa yang paling baik, ya kan, terkait dengan soal pilkada langsung, gitu kan. Nah, bagi kami di daerah ini tentu kami harus taat dan patuh, ya, dan memberikan dukungan penuh terkait apapun yang diputuskan oleh DPP Nasdem, ya, terkait dengan persoalan itu, gitu kan. Karena ini memang sepenuhnya ranah DPP, ya kan, Partai Tingkat Nasional kan. Karena wacana pembahasan perubahan undang-undang pemilu itu kan di tingkat pusat DPR RI, tentu bersama dengan pemerintah pusat, gitu. Karena memang kita di level daerah ini kan sifatnya kan yang menunggu apapun yang diputuskan oleh pemerintah pusat bersama dengan DPR RI, ya kita memberikan dukungan. Dan pembicaraan ataupun diskusi terkait dengan opsi sistem pemilu yang terbaik ini kan sebetulnya kan ranahnya partai politik di tingkat nasional, gitu kan. Jadi kita di daerah ini apapun yang menjadi pemikiran, menjadi keputusan dari DPP Nasdem terkait dengan model pemilu khususnya kepala daerah yang terbaik yang akan diputuskan, ya kita memberikan dukungan. Nasdem juga belum ada sikap soal ini. Ya secara kepartaian ya, secara kepartaian, ya kan kita belum terpantau ya. Cuman kan yang jelas Nasdem kan masuk di dalam koalisi pemerintahan. Jadi masuk dalam koalisi pemerintahan itu saya kira kan ya ada konsekuensi yang harus juga ya, diikuti. Nah prinsipnya kan Nasdem sepanjang itu untuk kebaikan, sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, ya pasti aku rasa ya punya semangat yang sama kan. Nah kita kan sudah punya pengalaman panjang kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.